Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Petrus Kustiantoro Okarm. Pada hari ini kita bersama-sama ingin merenungkan Injil Matius bab 25 ayat 25 di mana Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Dalam perumpamaan Injil yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini, kita akan mendengarkan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saudara-saudari yang terkasih, 2 tipe orang ini juga bisa menjadi gambaran 2 tipe kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun kita sendiri. Wadah orang bijaksana adalah orang yang saya seringkali menggambarkan seperti orang yang berpikir panjang. Jadi dia tidak berpikir pendek. Orang bodoh adalah orang yang berpikir pendek. Artinya orang bijaksana karena pengalamannya, karena hikmatnya, dan karena juga dia punya anugerah juga, sehingga dia selalu mempunyai pemikiran yang luas, pemikiran yang panjang, melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas, sehingga dalam memahami sesuatu, dalam mengerti sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu, dia selalu menggunakan kebijaksanaannya. Nah, sedangkan orang yang bodoh atau orang yang tidak bijaksana adalah orang yang berpikir pendek, dan itu nampak dalam kehidupan di sekitar kita. Mereka suka berpikir sempit atau berpikir melihat sesuatu itu dengan kacamata yang sempit dia, dan kemudian mengerjakan sesuatu juga hanya mengerjakan itu, tidak melihat bahwa bagian dari sesuatu itu adalah juga menjadi bagian yang lebih luas dan lebih besar. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengajarkan dalam perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan gadis bodoh ini untuk mempersiapkan kita semua menghadapi saat kedatangan Tuhan. Memang saat kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Dan gambaran tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu mau menggambarkan bahwa sebagai orang beriman kita harus menjadi orang yang bijaksana, atau seperti 5 gadis bijaksana yang berpikir panjang, berpikir luas, dan selalu mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tidak seperti 5 gadis bodoh yang dia berpikir pendek, berpikir sempit, melihat sesuatu juga kemudian hanya melihat sesuatu itu saja, tapi tidak melihat secara lebih luas dan lebih panjang. Tadi kita mendengarkan bagaimana kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, di mana yang bijaksana dia dipanggil memang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini memang diminta untuk menjemput seorang mempelai. Jadi dalam kebiasaan orang Yahudi untuk memasuki pesta ada upacara menjemput mempelai pria, dan 10 orang tadi diminta untuk menjemput mempelai pria itu. Dan gadis bijaksana mungkin karena pengalaman melihat bahwa kedatangan mempelai kadang-kadang juga tidak pasti. Ya, karena itu dia membawa pelita, tetapi dia juga membawa minyak. Karena dia berpikir melalui pengalaman kedatangan mempelai itu tidak pasti, tetapi dia juga harus mempersiapkannya. Sedangkan 5 gadis bodoh mungkin dia belum berpengalaman, masih muda dan lain sebagainya, sehingga dia hanya membawa pelita, tidak membawa bekal minyak. Dan kemudian pada saat mempelai laki-laki itu ditunggu tidak datang-datang. Dan dikatakan dalam Injil tadi bahwa mereka mengantuk dan tertidur.
Dan ketika ada yang mengatakan, oh mempelai laki-laki sudah datang, mereka pun terbangun dan 5 gadis bijaksana menyalakan pelita kembali, sedangkan 5 gadis bodoh karena dia tidak membawa bekal, minyaknya mungkin sudah sedikit, ada yang sudah habis, dan mereka juga kebingungan karena tidak membawa bekal minyak. Dan ketika minta kepada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana mengatakan kalian mencari dulu minyak, membeli dulu. Dan mereka ketika mereka pergi membeli, ternyata mempelai datang, dan 5 gadis bijaksana karena sudah siap segala-galanya, dia kemudian boleh menyambut mempelai pria itu dan kemudian masuk ke dalam perjamuan nikah. Dan ketika 5 gadis kembali dari membeli minyak, datang dan pintu dari pesta sudah ditutup, 5 gadis itu mau masuk dan tidak diperbolehkan karena pesta sudah dimulai, perayaan sudah dimulai, dan dianggap 5 gadis bodoh itu tidak masuk ke dalam perjamuan itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itu adalah gambaran juga bahwa pada saatnya nanti Tuhan datang, pada saatnya nanti Tuhan juga membawa kita ke dalam pesta di dalam kerajaan surga. Selalu digambarkan dalam Injil bahwa kebahagiaan bersama Allah itu digambarkan seperti pesta. Dan disitulah kita akan diajak, dipanggil, dan kemudian diikut sertakan dalam kebahagiaan pesta surgawi itu. Nah, karena itu kita harus selalu dalam keadaan siap, harus selalu dalam keadaan waspada. Sebagai orang beriman, kita harus belajar dari gadis yang bijaksana tadi, yang berpikir panjang, yang berpikir luas. Tidak hanya membawa pelita, tetapi membawa bekal. Dan kita semua di dalam hidup kita juga harus mempersiapkan hidup kita. Dan bagaimana kita mempersiapkan hidup kita? Kita mempersiapkan hidup kita terlebih juga dengan terus-menerus menjadi bersadar, dan terus-menerus kita juga memperdalam iman, harapan, dan kasih. Seperti dikatakan tadi juga di dalam bacaan pertama yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi. Sebab itu baiklah jangan kita tertidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Itulah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika 4 ayat 6 dan 8. Dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perintah Tuhan untuk berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu saatnya, tidak tahu akan waktunya Tuhan datang. Itu kita harus selalu ingat, dan kemudian kita harus mempersiapkan diri ketika Tuhan datang menyambut kita, ketika Tuhan datang memanggil kita untuk ikut dalam perjamuannya. Dan kita berjaga-jaga dengan dikatakan tadi sadar, dan juga kemudian kita mengenakan juga iman, harapan, dan kasih kita. Karena itulah dengan ketika keutamaan itulah kita ikut nanti bersama anak manusia, bersama Yesus di dalam perjamuan surgawi. Marilah kita selalu berjaga-jaga dan bersiap sedia. Tuhan memberkati.